Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat selalu dan penuh sukacita. Adik-adik, minggu kali ini Kakak Lydia akan temani adik-adik untuk ibadah online. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun ibadah di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Senang sekali. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan dulu nih Alkitab kita, hati kita, pikiran kita untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa yuk. Saat teduh, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita, dan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar dan memuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Biarlah melalui firman Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, mari kita bernyanyi Mentega dan Roti dengan penuh sukacita. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Hukum Taurat minggu ini, hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Adik-adik, setelah kita mempelajari hukum Taurat keempat, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Yuk kita baca bersama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bahasa Bataknya, hubahempe ho gabe bangsa nambolon, jala pasu pasuan humaho, jala
Palbagon hu goarmu, asagabe pasu-pasuho. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 219, Isedo Alealeta. Isedo alealeta, na solo mubai. Ale na suruh, iman Tuhan Yesus. Ay torope ale ale, nadi hasiang anon, salud na iman sani, olo mate daging ko. Horas, selamat hari Minggu untuk semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu, juga orang tua yang ada di rumah. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu walaupun dengan online, dengan di rumah. Kita harus semangat terus. Sekolah minggu Jatiwaringin harus terus semangat. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu sambil berdoa. Lagunya lagu yang gampang, mudah diingat, dan pasti sudah pernah dengar. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Duanya metawon, metawon, bain ias rohakon, sasadaho Yesus dong aku toktong. Amin. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah sahabat anak-anak. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau memuji-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu agar dapat kami mengerti. Amin. Abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita kenalan dulu ya. Yang berkhotbah hari ini adalah Opung Pendeta Panuturi Sitompul. Ingat ya, Opung Pendeta Panuturi Sitompul. Nanti kalau kita ketemu, lihat, oh itu Opung Pendeta Sitompul. Harus langsung ingat ya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau bercerita pada pagi hari ini. Nanti kita harus persiapkan ya. Udah siapkan semua kan? Alkitabnya sudah, juga buku nyanyiannya sudah, dan laptopnya, handphonenya, semua sudah disiapkan. Kita akan mulai dan akan bercerita. Baiklah, kita akan membacakan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Tapi saya bacakan ayat 26 sampai 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu yang hari ini bersuka cita
Tadi kita sudah mendengar dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tapi ada sana tadi dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Pernah nggak kakak-kakak sama abang-abang atau adik-adik menggambar atau melukis? Melukis orang, menggambar binatang, atau menggambar pegunungan. Bagaimana kita melihat gambar kita itu, melihat lukisan kita itu? Ada yang cantik, ada yang hebat, sama seperti kemarin ada dibuat di sekolah minggu kita, karya-karya kreasi sekolah minggu Jatiwaringin, ada nampak, semua bagus, hebat-hebat. Nah, tapi bagaimanakah kita melihat foto? Kalau dikatakan foto mirip benar dengan kita. Tapi kalau dikatakan tadi, segambar, kita ini segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Bagaimana ya? Adik-adik sekolah minggu, bagaimanakah kita melihat gambar kita? Ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Nah, Allah juga seperti itu kan? Apakah Allah punya telinga, punya kaki, Allah punya mulut, Allah punya tangan? Ada. Apa gunanya telinga Tuhan? Kalau kita berdoa, Tuhan kami butuh, kami sedang bermasalah, dunia sedang bermasalah karena pandemi, berkati Tuhan, dengar doa kami. Tuhan dengar doa kita, bukan? Lalu Allah kita, apakah Allah punya tangan? Oh iya, Allah punya tangan. Ketika kita memohon, Tuhan tolong kami, Tuhan akan menolongmu. Ketika kita jatuh, Tuhan menolong kita melalui kawan kita, melalui bapak kita. Apakah Tuhan punya mulut? Tuhan berfirman. Akhirnya ada firman Allah, ada firman Tuhan. Dan itulah Alkitab. Lalu Allah juga menolong kita, Allah juga membuat kita, dan menyuruh kita juga. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh kita. Karena kita segambar dengan Tuhan, Tuhan menyuruh kita. Banyak tugas kita disuruh. Adik-adik sekolah minggu, tadi dikatakan bahwa manusia disuruh untuk memelihara binatang-binatang, menguasai tumbuh-tumbuhan di udara, di darat, dan juga di laut. Ada tumbuh-tumbuhan, Tuhan memberikan juga semua itu untuk kita kuasai. Nah, kita pernah lihat ini kan, ini namanya daun singkong, ini sayur. Tuhan menyuruh kita untuk makan sayur. Ayo, siapa anak-anak yang malas makan sayur? Tuhan menyuruh mulai hari ini, waktu kita sedang di rumah, tidak sekolah, harus rajin makan sayur supaya sehat. Supaya kita sehat, harus rajin makan sayur. Kita juga harus memelihara tubuh kita. Karena kita segambar dengan Tuhan, kita harus rajin memelihara tubuh kita. Kita ini disuruh juga untuk memelihara binatang-binatang, menjaga ciptaan Tuhan itu, supaya jangan ada yang rusak. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Ayo lihat, kalau ada sampahmu. Nah, karena itu Tuhan memberikan kita, menciptakan tangan. Tangan kita ini untuk apa ya tangan kita ya? Tangan kita diciptakan supaya kita rajin untuk mencuci tangan. Supaya kita rajin untuk menyapu rumah. Ayo, siapa yang tidak menyapu rumahnya hari ini? Nanti sapu. Lalu Tuhan menciptakan mulut kita. Tuhan menciptakan mulut supaya apa? Supaya kita rajin memuji Tuhan, supaya kita rajin juga untuk membicarakan yang baik dengan bapak dan mama kita. Tuhan juga menciptakan kaki kita supaya kita rajin. Rajin ngapain? Rajin disuruh pung. Kalau pungnya menyuruh, Daniel pergi dulu ke sana, kita harus rajin. Nah, karena itu hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus segambar, kita disuruh tadi. Dan Allah menciptakan tangan kita, mulut kita, kaki kita semuanya. Karena itu nyanyian kita dari buku Ende dikatakan, atau yang udah biasa kita nyanyikan, ini nyanyian kita, ini penutup ya. Tangaku na met hulehon ma tu debata Dainangin alojai
sayuru paku namai, tangaki di homai, tangaki di homai, nang patu na met, pangabas na met, rohaku na met, hule honma. Itu semua diciptakan Tuhan karena kita segambar dengan Tuhan. Kalau kita hafal lagu ini, kita bisa nyanyikannya. Nanti hafal lagi, nyanyikan lagi ya. Kalau kurang tahu, suruh diajari mama sama opungnya ya. Karena Allah sudah menciptakan kita, Allah membuat kita segambar dengan Dia. Karena itu mulut kita untuk memuji Dia, tangan kita untuk rajin bekerja, kaki kita juga untuk rajin disuruh, dan hati kita juga untuk rajin berdoa sama Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dan di suasana pandemik ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua sekolah minggu. Dadah anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Kami adalah gambar Tuhan untuk rajin di dunia ini, membantu mama dan bapak kami, belajar, juga menyapu rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, untuk negara kami, Tuhan sertai semuanya, berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama kami, bapak kami, opung kami, berkati mereka semua. Juga kakak-kakak dan ibu guru sekolah minggu kami, terima kasih kalau mereka rajin juga untuk mengajari kami dengan online. Kami juga berdoa, berkati kami Tuhan di saat kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Yesus, sahabat anak-anak. Amin. Untuk merespon firman ini, yuk adik-adik kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah tema kita adalah sahabat Allah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Apa saja yang kita pelajari? Pertama, kita diciptakan dengan baik menurut gambar dan rupa Allah. Kedua, kita adalah sahabat Allah yang membantu merawat tumbuhan dan hewan ciptaan Allah. Tiga, saya mau mengasihi sesama ciptaan Allah. Mari kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, abang-abang, sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, kita tutup ibadah sekolah minggu kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Horas HKBP. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Kakak harap firman Tuhan hari ini bisa memberikan sukacita untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas. Kakak harap adik-adik jangan lupa ya mengerjakan aktivitas. Nanti hasil aktivitas yang ada dikerjakan, adik-adik foto dan adik-adik share ke WA grup masing-masing kelas. Semangat mengerjakan. Kakak tunggu ya hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat pajangan karya ciptaan Allah. Pertama, kita siapkan dulu yuk bahan dan alatnya. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, pulpen dan pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, gunting. Yang keenam, pensil warna atau krayon. Yang terakhir, lem atau double tip. Cara mengerjakannya, adik-adik diminta untuk membuat 2 pola gambar. Pola gambar yang pertama, pola untuk pajangan dengan ukuran panjang 30 cm dan tingginya 10 cm. Pola gambar yang kedua, pola untuk sanggahan dengan ukuran panjang 15 cm, tinggi 10 cm. Lalu, untuk pola pajangan atau pola gambar 1 dibagi menjadi 3 bagian dengan ukuran masing-masing adalah 10 cm, seperti contoh berikut ini. Apabila sudah, adik-adik dapat menggunting mengikuti pola garis yang sudah ada dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Bila sudah selesai digunting, adik-adik diminta untuk menuliskan pada bagian yang pertama judul aktivitas, yaitu karya ciptaan Allah. Tema dan ayat cerita hari ini, kita adalah sahabat Allah dari Kejadian 1 ayat 26-31. Yang terakhir, nama, marga atau guru, dan kelas. Pada bagian yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan Allah menciptakan titik-titik-titik dengan sangat istimewa. Lalu menempelkan foto adik-adik sendiri ya, seperti contoh berikut ini. Pada bagian yang ketiga, adik-adik diminta untuk menuliskan caraku memelihara karya ciptaan Allah yang lainnya. Minimal 3 ya. Bila sudah selesai, adik-adik dapat menghiasnya sesuai dengan ide kreasinya masing-masing. Lalu untuk pola sanggahan, adik-adik diminta untuk melipatnya, lalu dibagi menjadi 2. Apabila sudah, pola tersebut dibentuk menjadi segitiga, lalu ditempel di pola pajangan yang pertama. Seperti ini ya contohnya. Nah adik-adik, inilah hasil karya aktivitas sekolah minggu kita di hari ini, yaitu pajangan karya ciptaan Allah. Selamat mengerjakan adik-adik. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk mengirimkan foto ke grup kelasnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.